Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku mahasiswa semester 5 program studi akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Angmu Birwajura. Selamat datang. Hari ini kita berkuliah untuk pertemuan ke-9. Dan Bapak mohon maaf, hari ini Bapak tidak bisa hadir secara langsung dalam perkuliahan di kelas karena Bapak ada sedikit tugas dari Kementerian Lingkungan Hidup untuk melakukan penegakan hukum di Konawe, Sulawesi Tenggara, sehingga kita akan melakukan pengajaran hari ini melalui daring via Zoom. Video ini akan Bapak kirim nanti ke link Google Classroom kalian, mohon untuk dipelajari. Nah, nanti setelah kalian mempelajari seluruh PowerPoint ini, Bapak berharap kalian bisa untuk melakukan penulisan ulang ya dengan kata-kata kalian sendiri dalam kertas A4, kertas folio bergaris ukuran A4, dan nanti di minggu depan akan Bapak buatkan link submit sebagai tugas pertemuan berikutnya. Nah, hari ini kita akan mempelajari pertemuan ke-9 mengenai manajemen strategi, dan kita akan mengenal beberapa model dalam manajemen strategi, yaitu ada modelnya Davids, modelnya Rothermels, dan modelnya Thomson ya. Dan hari ini kalian akan kembali bertemu dengan Bapak sebagai dosen pengampu untuk pertemuan ke-9. Nah, manajemen strategi mungkin sudah berkali-kali kita bicarakan pada pertemuan sebelumnya, merupakan implementasi perencanaan, pemantauan, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara berkelanjutan dari semua kebutuhan yang diperlukan oleh organisasi dalam upaya mencapai tujuannya. Nah, perubahan yang terjadi secara cepat dan spontan di lingkungan organisasi akan membutuhkan organisasi yang mampu untuk terus melakukan evaluasi strategis. Oke. Nah, jadinya organisasi itu akan terus berubah dari waktu ke waktu anak-anakku. Sehingga untuk organisasi yang dapat melakukan evaluasi strategi yang baik, maka organisasi itu bisa jadi perusahaan itu bisa melakukan langkah-langkah yang terbaik dan bisa mencapai goal-goalnya di masa mendatang. Manajemen strategi adalah seni dan ilmu penyusunan penerapan dan pengevaluasian keputusan-keputusan lintas fungsional yang dapat memungkinkan suatu perusahaan menetapkan tujuan organisasi dan juga untuk mencapai sasarannya. Nah, manajemen strategi adalah proses penetapan tujuan organisasi, pengembangan kebijakan, dan perencanaan untuk mencapai sasaran tersebut, serta mengalokasikan sumber daya untuk menerapkan kebijakan dan merencanakan pencapaian tujuan organisasi. Manajemen strategi mengkombinasikan aktivitas dari berbagai bagian fungsional suatu bisnis untuk mencapai tujuan organisasi. Nah, jadi intinya seperti yang kalian tahu sebelumnya bahwa manajemen itu intinya ada seni ya, juga ilmu. Nah, dalam khususnya untuk manajemen strategi ini adalah strategi mencapai sasaran atau goal dari sebuah organisasi. Nah, berikutnya ada 3 model manajemen strategi. Yang pertama model David, ada model Rothermel, dan model Thomson. Nah, menurut David, manajemen strategi adalah seni dan pengetahuan dalam merumuskan atau mengimplementasikan serta mengevaluasi keputusan-keputusan lintas fungsional yang memampukan sebuah organisasi mencapai tujuannya. Nah, ini yang David katakan mengenai manajemen strategi. Sedangkan Rothermel mengatakan manajemen strategi adalah serangkaian dari keputusan manajerial yang kegiatan-kegiatan yang menentukan keberhasilan perusahaan dalam jangka panjang. Kegiatan tersebut terdiri dari perumusan, perencanaan strategi, pelaksanaan atau implementasi, dan evaluasi. Nah, ini yang dikatakan oleh Rothermel, dan Thomson mengatakan bahwa manajemen strategi adalah strategi yang terdiri dari kombinasi dari tindakan pendekatan bisnis yang kompetitif yang digunakan oleh manajer untuk menjaga posisi pasar, menarik dan memuaskan pelanggan, sukses dalam bersaing, melakukan operasional, dan mencapai tujuan organisasi. Nah, ini bisa melihat perbedaannya ya. Kalau David ini dan Rothermel tampaknya membuat suatu definisi mengenai manajemen strategi secara umum, sedangkan Thomson lebih spesifik ya dalam sistem pemasaran seperti itu, organisasi produksi. Nah, berikutnya model manajemen strategik berdasarkan konsep Fred R. David. Nah, inilah gambaran dari David bahwa ada 3 rangkaian dari proses membuat manajemen strategik. Yang pertama adalah penyusunan strateginya sendiri, lalu melaksanakan implementasi, lalu melakukan evaluasi. Nah, dalam rangkaian penyusunan strategi yang dilakukan adalah bagaimana membuat visi dan misi, lalu menganalisis lingkungan internal dan eksternal,
lalu mengenal dengan pasti atau mengetahui tentang objek jangka panjang atau tujuan dari jangka panjang dari organisasi. Lalu dalam tahapan implementasi, kita akan melakukan pemilihan strategi, lalu melakukan penilaian, dan mengimplementasikan strategi dan isu-isu manajemen yang kita butuhkan. Sedangkan pada tataran evaluasi, implementasi strategi, isu-isu pemasaran keuangan, akuntansi teknologi informasi, dan dilakukan evaluasi dan penilaian prestasi. Nah, inilah langkah-langkah dari manajemen strategi menurut Fred R. David. Kemudian, model manajemen strategi berdasarkan konsep Rothermel, yaitu dilaksanakannya inisial analisis, lalu penilaian internal dan eksternal, lalu membuat formulasi bisnis, lalu membuat corporate strategi atau strategi perusahaan, lalu melakukan implementasi. Nah, dengan kelima hal ini, kita akan berharap terjadinya suatu gaining and sustaining competitive advantage, atau ada peningkatan dan keberlanjutan ya dari kemampuan kompetisi dari perusahaan atau organisasi tersebut. Nah, kemudian ini adalah model manajemen strategi berdasarkan konsep dari Thomson. Nah, Thomson ini membuat 5 tugas. Ya. Yang pertama, bina visi misi strategik, lalu lakukan tentukan objektif, lalu lakukan bina strategi untuk capai objektif, lalu lakukan implementasi strategi, dan terakhir adalah evaluasi prestasi. Perhatikan perkembangan baru dan mulakan tindakan perbaikan. Nah, intinya sebenarnya bahwa ketiga ini sama ya, intinya bahwa dilakukan proses penyusunan strategi, lalu dilakukan implementasi, dan terakhir dilakukan evaluasi. Jadi ketiga-tiganya memiliki irisan yang sama tentang pola bagaimana sebuah manajemen strategi itu berjalan. Nah, ini gambaran umum tentang perencanaan strategi. Pertama, ada organisasi ya, tentu saja jika suatu ada organisasi itu ada pihak-pihak yang berkepentingan di dalamnya. Kemudian dibuatlah sebuah visi misi. Nah, dari visi misi ini akan diturunkan bagaimana membuat analisis kondisi internal dan juga analisis kondisi eksternal. Nah, dari sisi kondisi internal itu kita mengenal dengan namanya SWOT, analisis SWOT ya. Kita harus tahu strengths kita apa, kekuatan kita apa, dan kelemahan kita apa, weakness kita apa. Oke, dan kemudian kita juga melihat peluang-peluang yang ada di luar dalam bentuk opportunity ya, dan juga threat, ancaman. Kira-kira ancaman apa nih yang bisa mengganggu jalannya proses organisasi kita di masa mendatang. Nah, dengan adanya asumsi dan juga kebijakan, kita bisa membuat sasaran, strategi, program, lalu melaksanakan implementasi, dan terakhir melakukan evaluasi atau pengendalian. Dan hal ini akan terus berlangsung ya, terus-menerus selama organisasi tersebut masih ada. Nah, proses manajemen strategi menurut Fred R. David. Nah, kembali lagi kita ke Fred R. David. Oke. Menurut Fred R. David, tahap memformulasikan strategi adalah dengan menetapkan visi dan misi, lalu mengidentifikasikan peluang dan tantangan yang dihadapi organisasi dari sudut pandang eksternal, menetapkan kelemahan dan keunggulan yang dimiliki oleh organisasi dari sudut pandang internal, menyusun rencana jangka panjang, membuat strategi alternatif, dan memilih strategi tertentu yang akan dicapai. Lalu, tahap mengimplementasikan strategi, yaitu dengan mengimplementasikan strategi, yaitu memerlukan suatu keputusan dari pihak yang berwenang dalam mengambil keputusan untuk menetapkan tujuan tahunan, membuat kebijakan, membuat motivasi pegawai kembali meningkat, dan mengalokasikan sumber daya yang dimiliki sehingga strategi yang sudah diformulasikan dapat dilaksanakan. Dan yang terakhir, tahap evaluasi strategi. Tahap ini tahap terakhir dalam manajemen strategi. Para manajer sangat perlu untuk mengetahui ketika ada strategi yang sudah diformulasikan tetapi tidak berjalan dengan baik, maka dilaksanakan evaluasi strategi. Nah, dengan 3 aktivitas fundamental, yaitu mereview faktor-faktor internal dan eksternal yang menjadi dasar untuk strategi saat itu, mengukur performa, dan mengambil langkah korektif. Nah, ini 3 langkah fundamental yang dilakukan ketika kita melihat adanya rencana kita yang tidak berjalan dengan sesuai harapan ya. Nah, ini adalah 3 tahap utama untuk menentukan strategi utama berdasarkan konsep Fred R. David. Oke, yang pertama ada input ya, input stage. Melakukan sama tadi, SWOT sebetulnya, internal, eksternal, tetapi juga kita harus tahu profil kompetitif kita. Tahap kedua adalah matching stage.
mencocokkan ya tadi antara threat, opportunity, weakness matrix atau SWOT, lalu membuat strategic position and action, lalu membuat suatu metode Boston Consulting Group Matrix ya, membuat strategi position dan action evaluation matrix dan Boston Consulting Group Matrix. Nah, ini langkah-langkah kira-kira ini pilihan ya sebetulnya dari kelima metode ini mana yang bisa kita ambil sebagai salah satu metode untuk menentukan langkah yang paling cocok dengan perusahaan kita. Lalu tahap ketiga adalah the decision stage atau mengambil keputusan yang paling tepat untuk perusahaan kita. Dengan membuat contohnya misalnya quantitative strategic planning matrix atau QSP matrix. Nah, ini contoh kalau strategi berdasarkan Fred R. David. Nah, menurut Thompson sendiri ada level-level dari strategi. Yang pertama adalah level corporate atau level yang paling tinggi di perusahaan ya. Jadi keseluruhan jabatan organisasi dari bisnis ada di bawah pengendalian tingkat level corporate. Kemudian level kompetitif yaitu level persaingan untuk mencari dan memeliharanya keuntungan persaingan pada masing-masing dan setiap bisnis baik produk maupun layanan. Jadinya sebenarnya kompetisi itu diciptakan juga bukan hanya untuk eksternal tapi juga internal. Misalnya kalau kalian pernah lihat di dunia marketing bisa melihat bagaimana para marketer atau sales itu diadakan kompetisi agar mereka memiliki jiwa kompetitif dan bisa meraih tujuan-tujuan organisasi dalam jangka panjang. Dan terakhir ada fungsional, yakni seluruh aktivitas yang mengirimkan atau menafsirkan keuntungan yang bersaing. Nah, ini adalah manfaat manajemen strategi. Yang pertama, memberi arah jangka panjang yang akan dituju. Yang kedua, membantu perusahaan atau organisasi beradaptasi pada perubahan yang terjadi. Kemudian, membuat suatu perusahaan atau organisasi menjadi lebih aktif, mengidentifikasikan keunggulan komparatif suatu perusahaan atau organisasi dalam lingkungan yang semakin berisiko. Yang kelima, aktivitas yang tumpang tindih akan dikurangi. Yang keenam, keengganan untuk berubah dari karyawan lama akan dikurangi. Yang ketujuh, keterlibatan karyawan dalam perubahan strategi akan lebih memotivasi mereka pada tahap pelaksanaannya. Dan yang kedelapan, kegiatan pembuatan strategi akan mempertinggi kemampuan perusahaan atau organisasi tersebut untuk mencegah munculnya masalah di masa mendatang. Nah, ini adalah karakteristik dari manajemen strategi ya. Karakteristik yang pertama adalah manajemen strategi diwujudkan dalam bentuk perencanaan berskala besar. Dalam arti mencakup seluruh komponen di lingkungan sebuah organisasi yang dituangkan dalam bentuk rencana strategi atau Renstra. Yang dijabarkan menjadi perencanaan operasional atau Renop, yang kemudian dijabarkan pula dalam bentuk program kerja. Jadi yang pertama kita membuat Renstra untuk capaian jangka panjang. Lalu kita harus mengoperasionalisasikan ya rencana tersebut secara lebih teknis dan dilakukan prokja-prokja yang lebih kecil seperti itu. Kemudian rencana strategi berorientasi pada jangkauan masa depan. Nah, ini kata kuncinya ya. Rencana strategi itu jangkauannya masa depan bisa 25 sampai 30 tahun. Sedangkan rencana operasional ditetapkan untuk setiap tahun atau setiap paling lama 5 tahun sekali. Kemudian, visi misi, pemilihan strategi utama, dan tujuan strategi organisasi untuk jangka panjang merupakan sebuah acuan dalam merumuskan Renstra. Namun dalam teknik penempatannya sebagai keputusan manajemen puncak secara tertulis, semua acuan tersebut terdapat di dalamnya. Dalam Renstra ini ada keputusan-keputusan dari manajemen puncak ya. Jadinya inti-inti dari goal jangka panjang itu harus ada di Renstra. Kemudian, Renstra dijabarkan menjadi Renop yang antara lain berisi program-program operasional. Penetapan Renstra dan Renop harus melibatkan manajemen puncak atau pimpinan karena bersifat sangat mendasar dan pelaksanaan seluruh visi misi dari organisasi. Mengimplementasikan strategi dalam program-program untuk mencapai sasarannya masing-masing dilakukan melalui fungsi-fungsi manajemen yang mencakup pengorganisasian. Nah, ini kesimpulan anak-anakku semua bahwa berdasarkan kajian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan manajemen strategi adalah suatu sistem yang satu kesatuan, memiliki berbagai macam komponen saling mempengaruhi dan bergerak secara bersama-sama ke arah yang sama. Ingat ya, bergerak bersama-sama ke arah yang sama. Jadi jangan sampai dalam satu organisasi bergerak semuanya, tetapi arahnya berbeda. Jadi kalau Anda bayangkan ada perahu, semuanya memegang dayung, satu mendayung ke depan, satu mendayung ke samping, satu mendayung ke belakang, perahu itu tidak akan bergerak. Mungkin malah karam. Nah, dalam manajemen strategi, kita harus memastikan bahwa perahu tersebut didayung ke arah yang sama. Jika ke depan semua, jika ke belakang semua. Sehingga perahu akan berjalan dengan cepat. Ya.
Secara garis besar, model atau proses perencanaan strategi yang dilakukan untuk sebuah perusahaan adalah sebagai berikut. Yang pertama, analisis pihak-pihak yang berkepentingan, menetapkan visi dan misi, menganalisis kondisi internal, analisis kondisi eksternal, penetapan sasaran yang harus dicapai perusahaan, perumusan strategi yang tepat, lalu menyusun program, merumuskan pokok-pokok implementasi dari suatu rencana program, dan terakhir adalah pengendalian dan juga evaluasi. Nah, mungkin itu materi dari Bapak hari ini. Ada sebuah kata mutiara, tidak ada satupun sistem manajemen yang dapat menjadi obat mujarab yang menjawab seluruh masalah dalam organisasi. Sistem manajemen hanyalah sebuah tools atau alat yang juga membutuhkan orang-orang yang tepat dalam menjalankannya. Ibaratnya, bukan kamera dan lensa saja yang menentukan bagus buruknya sebuah foto, tapi yang terpenting adalah fotografernya atau man behind the gun. Nah, mungkin itu kata-kata mutiara yang sangat baik untuk anak-anakku semua, bisa masukkan ya ke dalam hati sanubari bahwa yang paling penting tetap adalah manusianya, bahwa alat atau tools itu hanya membantu manusia dalam melakukan pengambilan keputusan-keputusan terbaik dalam mencapai tujuan hidup, baik itu organisasi, perusahaan, ataupun pemerintahan. Tetapi kita sebagai manusialah yang menjalankan alat-alat tersebut. Jadinya anak-anakku semua, kalian harus menjadi seorang manajer atau akuntan yang baik sehingga bisa berguna bagi bangsa agama ke depannya ya. Dan mungkin itu akhir dari pertemuan kita pada pagi hari ini. Salam dari Sulawesi Tenggara untuk kalian semua. Tetap semangat dan tetap belajar. Jangan lupa ya, setelah mendapatkan materi ini kalian bisa berdiskusi nanti di chat Google Classroom kita, dan juga jika kalian ada pertanyaan butuh cepat boleh WA langsung ke Bapak, dan tadi tugasnya untuk merangkum dalam kertas folio bergaris 1 halaman dengan tulisan tangan dari PowerPoint yang penting-penting dari yang telah Bapak sampaikan, dan di hari Kamis Bapak akan buat link submitnya. Dan jika tidak mengumpul, tentu saja Bapak tidak akan memberikan nilai, dan kalian akan kesulitan lulus dalam perkuliahan mata kuliah manajemen strategi ini. Sekali lagi terima kasih, mohon maaf atas keterbatasan Bapak mengajar pada hari ini. Semoga minggu depan kita sudah bisa bertemu kembali di kelas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.